Qala Allah Ta'ala fi
ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mar'u ma dama hayyan yustahanu wa yu'azzim ar-razqu fihi hina yufqadu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, segenap tokoh sesepuh dan para orang tua kita, terutama selaku Dewan Penasehat DKM Mushola Al-Hidayah, hadir di antaranya Al-Mukarram Ustaz Listo, Al-Mukarram Ustaz Yusuf Ubaidillah, terutama Ketua DKM Mushola Al-Hidayah Akhin Al-Mahbub Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Mufid Abdillah, didampingi segenap para pengurus, tokoh-tokoh kita, bapak-bapak ketua RT, dan kita doakan mudah-mudahan beliau semua selalu dalam limpahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama jamaah sekaligus keluarga besar taklim kaum bapak DKM Mushola Al-Hidayah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama para beliau, tapi insyaallah tidak ada maksud merendahkan bapak semua. Takziman, takriman wa mahabbatan saya tidak akan berkurang. Walau bapak tidak saya sebut namanya, tapi insyaallah kehadiran bapak-bapak akan menjadi sebab ziyadatul barakah, bertambahnya keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Syukur alhamdulillah. Bagaimana biasa malam ini hadir kita dalam rangka memenuhi mushola kita. Kita duduk ngeriung dalam rangka thalabul ilmi, masgul, kita sibukkan diri kita sejenak, fokus untuk kegiatan ukhrawi. Kita tinggalkan sejenak urusan duniawi kita. Kita beriktikaf sambil menunggu masuknya waktu isya dengan mengikuti kegiatan majelis ta'awun. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak Allah jadikan sebagai sebuah keberkahan. Wa insyaallah didasari ikhlas
semata mengharap ridha Allah, maka insya Allah majlis ini akan Allah catat sebagai amal soleh buat kita semuanya. Amin ya rabbal hadirin, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Setiap manusia, siapapun dia, pasti ingin hidup dalam kebahagiaan. Artinya apa Pak Agus? Tidak ada manusia di dunia hidupnya kepengen susah, termasuk jamaah hidayah. Kalau ditanya pasti tuh, pengen bahagia apa pengen susah Pak? Bahagia. Bahkan kebahagiaan ini menjadi salah satu tujuan hidup kita. Di setiap kita berdoa, di setiap kali kita bermunajat, doa ini menjadi bagian akhir inti dari doa kita kepada Allah. Ada doa langganan Pak. Doa apa? Langganan. Doa sapu jagat. Doa yang tidak pernah ditinggal, siapapun dia pasti ujung akhir dari doanya. Doa ini selalu menjadi penutup doa kita. Kenapa? Karena tujuan hidup kita yaitu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Idealnya bagi kita itu hidup pengennya Pak di dunia itu bahagia, di akhirat juga Pak. Itu idealnya ya Pak. Tapi kadang-kadang nggak semuanya Pak Seno. Ada orang susah di dunia, tapi ntar seneng di mana tuh? Ada yang seneng di dunia, melangsak di mana tuh? Ada juga yang paling parah, susah di dunia, nyungsep di mana? Kira orang mana dulu? Orang BGH. Insya Allah orang BGH mah baik-baik semuanya. Amin. Dan itu orang saleh itu bagi kita sering ngomong, ya. Jadi kata orang saleh, Pak Yusuf, hidupmu itu cermin ibadahmu. Ya. Jadi hidup kita itu adalah cermin ibadah kita. Jadi kalau hidupnya bagus, hidupnya seneng, ibadahnya berarti bagus. Tapi kalau dia hidup menuai kesulitan, mendapatkan susah hidup, tinggal ukur ibadahnya kayak apa Pak? Jadi siapapun dia tak terkecuali kita. Jadi tujuan hidup kita kepada Allah adalah memperoleh kebahagiaan dunia, memperoleh kebahagiaan akhirat, dan ini menjadi bagian dalam doa kita kepada Allah. Nah, tapi dalam perspektif tasawuf, saya ingin sampaikan ada satu statement, dan ini menjadi jawaban dari pertanyaan kita, sebetulnya hakikat orang bahagia itu apa sih? Ya. Tapi ini baru satu kacamata Pak, dari sisi tasawuf aja. Ya. Nah, saya baca dalam satu kitab Pak, ada seorang ulama besar, ya, beliau namanya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya. Jadi ada ilmuwan
ahli fuqaha, ahli fikih, namanya Asy-Syaikh Al-Imam Qudamah. Beliau ini ulama Damaskus, tapi lahirnya di Palestina. Ya. Nah, Ibnu Qudamah ini Pak, dalam ibadah Pak Gito haluannya mazhabnya Imam Ahmad Hambali. Siapa Imam Ahmad Hambali? Beliau salah satu murid dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Ya. Tapi walaupun dia berguru, tetap dalam konsep fikih dia beda dengan gurunya. Walaupun hakikatnya sebetulnya tujuannya sama. Ya. Nah, Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Qudamah ini, beliau tokoh tasawuf, tokoh zuhud, tapi dalam masalah ibadah justru kiblat dalam ibadahnya bermadzhab Imam Ahmad Hambali. Jadi jangan kesalah Pak. Jadi orang-orang yang selama ini kita juga mungkin berbeda, jadi ubudiyah dengan kita, justru sebetulnya mereka juga pengamal tasawuf. Ya. Dan Imam Ibnu Qudamah ini Pak, beliau ini zuhud. Zuhud itu artinya tarkud dunya li ajlil akhirah. Orientasi hidupnya lebih banyak ngurusin akhirat ketimbang urusan apa? Sehingga beliau itu Pak hampir-hampir sudah kurang butuh dengan dunia. Ya, kalau kita kan kebutuhan kita sama dunia masih gede ya Pak. Ya, belum bisa ngelepas dunia pure. Sama saya juga begitu. Ya. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang dipagari oleh Allah dengan ilmu akhlak, rata-rata tarkud dunya li ajlil akhirah. Dia ngehkan dulu kebahagiaan dunianya, tapi dia berfokus kepada kebahagiaan dia nanti di akhirat. Nah, kata beliau, satu saat beliau itu Pak lagi ngaji, kayak gini, ngaji. Ya, ngajinya sama persis begini, bari nender. Ya. Dari tadi liatin kayaknya lemes banget. Ya, mudah-mudahan lemesnya ini dengerin saya ya. Nah, lemesnya lemes emang tidur. Jadi jangan sampai ngaji itu Pak mata buang muatan, Agus. Paham nggak Pak? Mata buang muatan. Jadi giliran intinya ngaji, giliran guru jelasin ilmu ini tidur. Giliran gurunya udah kelar, matanya apa? Jadi itu mata buang apa? Muatan. Jadi kayak bapak nih. Ya. Jadi grab Pak. Ketika ada yang naik gitu, mana nih Mbak? Cangkung, dianterin Pak, udah transaksi biayanya segini. Baru sampai Harapan Indah banyak kempes. Sementara yang bonceng ini urgen, pengen cepet. Akhirnya Pak, kata si banyak Pak, turun dah. Saya beralih dengan motor yang mana? Yang lain aja, gitu kan? Akhirnya Pak, penumpang ini beralih ke motor yang lain. Itu motor baru 100 meter, motor dia hidup Pak. Bisa jalan, itu namanya mata buang. Giliran yang enggak apa-apa, ya giliran yang penting dia tidak dapat kebaikan, giliran yang enggak penting malah dia semangat gitu. Sama kayak orang sholat Jumat, datang jam 11:30, imam belum mulai, khutbah belum mulai, melek Pak, melek. Giliran khotib yang ada materinya, ada ilmunya ngapain? Sampai giliran komat, komat. Kira-kira dapat ilmu kagak tuh Pak? Kagak, namanya mata buang muatan. Udah gitu sembahyang Jumatnya nggak mau di sop yang paling depan, pengennya paling belakang. Ngarah apa? Ngarah biar cepet keluarnya. Iya, ngarah gampang keluarnya. Kata beliau ditanya oleh jamaah,
Apa pertanyaan yang diajukan oleh sahabatnya? Ya sayyidana, man huwas sa'idu? Tuan Guru, dalam konsep Anda sebagai tokoh tasawuf, sebetulnya hakikat orang bahagia itu apa? Karena orang di dunia itu semuanya pada pengen bahagia. Ya. Man huwas sa'id, Guru, jelaskan kepada kami siapa orang atau hakikat orang yang bahagia menurutmu apa? Nah, ditanya Pak, beliau jawab, kata Syekh Imam Ibnu Qudamah, orang yang bahagia huwallazi tawaqqafat anfasuhu walam tatawaqqaf ahsan. Saya ulang Pak. Jadi as-sa'id huwallazi tawaqqafat anfasuhu walam tatawaqqaf ahsan. Kata beliau, orang yang paling bahagia, orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika berhenti napasnya tapi tidak berhenti kebaikannya. Itu orang paling bahagia. Jadi orang bahagia itu adalah orang yang ketika napasnya berhenti. Orang kalau napasnya berhenti berarti apa? Tapi tidak lantas sebab kebaikannya mati juga, Pak. Kebaikannya masih ngalir walaupun orangnya sudah mati. Jadi jasad boleh terpendam, jasad boleh dikubur, jasad boleh dimakam rayap, tapi kebaikan jangan sampai mati. Mati fisik, tapi kebaikan tetap apa tuh, Pak? Jasad Bapak seminggu aja udah busuk ya Pak. Ya, kayak kasus di mana di Kalideres ya. Di mana di BSD apa di Kalideres? Orang diperkirakan 3 minggu sudah mati. RT-nya ditanya terakhir ketemu September. Iya. Tahu-tahu ada bau menyengat dari rumah itu juga gara-gara PLN mutusin awal. Listrik karena penghuninya nggak pernah bayar. Tapi curiga PRT karena ada bau busuk Pak. Maka PRT kalau lewat implong-implong juga ya. Itu sudah diapain Pak? Udah dirayapin, udah dimakan. Tapi jangan sampai fisik kita mati, kebaikan kita juga ikut apa Pak? Ini yang penting Pak. Nah, jadi kalau kita mati Pak Gito, kalau kebaikan masih jalan kan enak. Kata siapa itu? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ini Al-Hidayah ini kalau dia mati nanti tergadai di alam barzakh. Maka kudu ditebus. Tergadai dalam tanda kutip, kita ketika nanti dikubur Pak Gito, udah gak ada lagi yang bisa kita harap. Karena kalau udah mati kan nggak mungkin Pak Bapak di dalam kuburan lagi sembahyang. Kan kalau udah mati stop segala-galanya, putus urusan dunia kita. Tapi hebatnya Pak Agus, ada orang walaupun dia mati kebaikannya masih ada. Insya Allah aliran pahalanya masih ngalir. Ya, ini orang begini Pak, orang hebat Pak. Bahkan yang paling parah tuh, kalau orang mati gitu terus ikut mati kebaikannya belum parah. Ini yang parah orangnya masih hidup tapi kebaikannya udah apa? Jadi hidupnya kagak pernah berbuat baik, ya kan? Orang Pak, kalau orang soleh kalau mati, jangankan dia hidup Pak, jangankan dia mati, ya. Orang soleh Pak, dia hidup 2 hari nggak kelihatan di Al-Hidayah dijariin Pak. Ya Allah, itu Pak Gito kemana ya udah 2 hari? Iya, bukan saya kejawab Pak. Iya, tadi dia bilang ada yang hajatan. Orang kalau baik Pak Gito ditanyain Pak. Orang kalau berkele dia ada
nggak pernah diapain. Makanya kalau dia mati, orang bukannya apa? Sedih. Baik kalau yang mati dia kerok, Pak. Begitu diumumin, alhamdulillah, kampung gua aman dah. Benar nggak, Pak? Itu deritamu bukan deritaku katanya. Iya. Jadi kalau orang model begitu, Pak, dia yang nangis, kita yang nangis. Coba waktu almarhum Kiai Nur Ali meninggal, Pak, itu tahun 92. Kiai Nur Ali meninggal persis jam-jam sebegini di rumah sakit Islam di Cempaka Putih setelah beberapa hari dirawat. Ya, itu pas kita dapat kabar beliau meninggal, Pak. Itu diiringi turunnya rintik-rintik hujan Bekasi. Masya Allah, bagus. Seno, Pak Yusuf, Al-Walid, Al-Makurlah, sholat jenazah saking banyak yang takziah enggak muat satu masjid. Akhirnya diadakanlah sholat jamaah dalam beberapa gelombang. Ya. Bahkan semua orang pengen mandiin jenazahnya, Pak. Tuh orang mulia begitu ya, Pak. Ish kariman au mut, hiduplah jadi orang mulia, atau kalau mati syahid. Jangan hidup belangsak, mati sangit. Itu Pak Kiai Nur Ali. Sampai itu Pak dulu gubernurnya namanya mungkin udah almarhum, Pak Yogi S. Mehmet namanya, gubernur Jawa Barat. Sampai beliau nyewa helikopter, Pak, dari Bandung harus ke Atapua, dan akses ke Atapua sudah gak bisa jalan sama Bapak manusia, ya, karena Pak Kiai itu di samping ulama, dia kan tokoh pejuang, Pak. Iya, orang-orang nasional kayak temennya kan diangkat nih, Pak Saripudin Prawira-Negara, ketika Pak Kiai Nur Ali jadi anggota Dewan Konstituante, itu Kiai Nur Ali mewakili beliau karena beliau sakit. Nah, Buya Nasir, Buya Hamka, Kiai apa tuh yang di Bogor itu, ya Soleh Iskandar itu, Pak, ya kan? Itu teman-teman seperjuangan. Allah yarham Kiai Nur Ali. Ketika Kiai Nur Ali meninggal itu, Pak, Masya Allah, betul-betul satu hari itu bagus, semua media meliput. Karena Pak, ulama besar, tokoh peju. Mereka tanggal 10 November hari apa, Pak? Kapan-kapan kalau tidak ada ziarah sana, kita soal, kita nggak ada macam-macam, cuma tabarruk. Kalau nggak ada Kiai Nur Ali, belum tentu ada Bekasi, belum tentu ada Kerawang, Pak. Makanya Khairil Anwar, seorang penjaga besar, dia lukiskan gimana tuh heroismenya Pak Kiai Nur Ali. Dia bikin puisi judulnya Karawang. Ya, Masya Allah, Pak. Doain, Pak, tahun besok mudah-mudahan ada satu lagi nih ulama Bekasi yang diangkat jadi pahlawan nasional. Namanya Kiai Mahmud Nawawi. Dia tinggalnya di Cibarusah. Ada pondok pesantrennya namanya Al-Baqiyatus Shalihah. Beliau ini yang mendidik tenaga-tenaga terampil, dididik di sana, yang membantu perjuangannya Bung Tomo di Surabaya. Nah, santri-santrinya dari mana? No, dari Pancoran. Di Pancoran ada ulama besar. Ada seorang 4 maha guru ulama Betawi namanya Muallim Abdul Mughni. Orang dulu nyebutnya Guru Mughni. Kalau kita lewat jalan Saharjo, bagus yang tahu tuh. Ya, kalau kita sering ke Kuningan, itu ada Mall Ambassador, ambil kiri. Nanti di tengah-tengah gedung pencakar apa itu, Pak? Nah, ada satu tanah Pak Gito yang masih asri, dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit. Itu di situ ada makam Muallim Abdul Mughni. Itu 4, jadi salah satu dari 4 maha gurunya Betawi. Yang pertama kan Muallim Marzuki Nirsot Cipinang. Nah, itu gurunya Kiai Nur Ali. Karena satu murid kesayangannya adalah Allah Yarham. Nah, yang kedua namanya Muallim Muhammad Mansur di Jembatan 5.
Ada satu lagi kalau nggak salah di Pekojan. Ada satu makam yang saya belum sempat ke sana. Nah, salah satunya adalah Guru Mugeni. Nah, Guru Mugeni banyak nitipin santri ke Kiai Nur Ali. Kiai Nur Ali di sini kedetek sama Belanda nikah, dibuanglah ke sana. Setelah di sana baru mereka ini diurus membantu saudara-saudara kita yang berjuang di Surabaya. Maka gara-gara itu jadi penyebutan pertama kali Kiai Nur Ali itu Bung Tomo, Pak. Ya, Bung Tomo. Maka Abdul Haris Nasution, jenderal besar kita yang selamat dalam gerakan apa itu, Pak? Beliau pernah diminta komentar, ya, oleh tokoh-tokoh. Kata beliau, gimana Pak Jenderal bicara tentang sosok Kiai Nur Ali? Bicara Kiai Nur Ali, bicara ulama yang nggak pernah tidur. Ngapain ngurusin bangsa ini? Jadi bidannya Kerawang, bidannya Purwakarta, bidannya Bekasi, ya Allah ya arham Kiai Nur Ali, Pak. Ya, Masya Allah, Pak. Tokoh ulama pejuang yang disebutin, bahkan julukannya Lindung Belut Putih, karena susah awalnya, Pak. Ya, dia ini berguru dengan guru-guru lokal, tapi guru lokal sini sudah habis, pagi itu ilmunya diutuslah ke sana, ke Rawa Bangkek dulu namanya, sekarang jadi Rawa apa tuh? Rawa Bunga Jatinegara. Disebut Rawa Bangkek ya memang dulu tempatnya bangkai, ya bangkai orang, Pak. Tapi begitu Kiai Nur Ali ada Mu'allim Marzuki Mirsad dirubah jadi Rawa apa? Bunga kan apa? Harum. Ujung Harapan dulu namanya Ujung Malang. Malah kehidupannya itu. Iya, karena apa? Belum ada guru. Wayang, judi, mabok gitu kan. Tapi Kiai Nur Ali pulang bikin pesantren, dirubah sama Pak Haji Adam Malik, mantan wakil presiden. Dan datang ke sini, Pak Kiai, karena udah ada Pak Kiai, jangan lagi pakai Ujung Malang, diganti Ujung Harapan. Ditambahin kata bahagia. Ujung Harapan. Jadi kalau Bapak belum bahagia, datanglah ke Ujung Harapan bahagia. Ya, kalau belum juga udah ke Harapan Indah. Kalau udah ke Harapan Indah, insya Allah nanti ada kelurahan tuh, kelurahan apa, Pak? Ya, Harapan Jaya. Kan ada Harapan Jaya, ada Harapan Baru. Benar nggak, Pak? Iya. Nah, jadi Bapak-bapak jamaah sekalian, orang yang mati fisiknya nggak ada, tapi kebaikannya ngalir, Pak, gitu. Al-Hidayah ini kan aset kita, ya kan? Bapak menjadi bagian dari perjalanan panjang Al-Hidayah. Bapak nanti fisiknya mati, tapi kebaikan Bapak insya Allah apa tuh? Apa emang? Rajin ngaji di sini, insya Allah, Pak. Ayo berdoa, mudah-mudahan biar pada istiqomah ini. Amin. Ya, Pak, ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin. Ada di surah apa tuh, Pak? Yasin. Ayat berapa, Pak? Ya, Yasin. Ayat 26. Inna nahnu nuhil mauta, sungguh kamilah yang menghidupkan dan matimu. Tapi kamu kudu paham, wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Jangan pernah berpikir sederhana kalau kita mati kita hidup. Apa yang kamu lakukan saat hidup tidak pernah Allah catat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Apa yang pernah kamu kerjakan akan aku catat. Bahkan bukan hanya saat kamu hidup, efek dari kamu hidup, wa atharu, peninggalan kamu hidup, itu semua akan aku catat dalam catatan yang nyata. Artinya Bapak, bukan hanya kita hidup, tapi ekses nilai kebaikan yang kita tularkan dari kehidupan dicatat. Nanti akan tercatat dalam tinta emas jamaah Al-Hidayah. Inilah orang-orang yang konsisten memakmurkan musola lewat ta'lim. Maka dia mati secara fisik, tapi pahala alirannya tetap
Ada apa Pak? Satu cerita dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh ulama besar kita, ya, Syekh Imam Nawawi Pak. Ada orang soleh Pak, muhibbin. Orang soleh itu ngimpi. Dalam mimpinya dia dihadapkan oleh sebuah makam. Ada 2 makam Pak, yang penghuninya berbeda potret. Jadi penghuni yang pertama kayak lagi nutur gitu, sementara kubur yang satunya diem penghuninya. Lalu didekati orang soleh ini. Kata beliau, "Mada yaf'alu? Mada taf'alu?" Saudaraku, apa yang kamu kerjakan? Kata orang soleh ini. Kok seperti kelihatan lagi mumut-mumut, ambil-ambil sesuatu. Ahli kubur ini ditanya, menjawab, "Aku sedang mengambil bacaan Quran, bacaan doa yang dilakukan orang lain." Emang kenapa? Saya tidak pernah dapat ini semua dari anak saya. Karena saya tidak pernah didoakan, akhirnya miris. Dia nutur doa dari orang. Sedih gak orang tua Pak? Mudah-mudahan Pak, orang tua Bapak jangan begitu tuh ya. Saya doain orang tua Bapak kaya dunia, kaya akhirat. Siapa orang kaya akhirat? Orang yang ninggalin anak, semua anaknya ikut ngapain Pak? Wah, orang tua Bapak Mupin udah susah udah bagi kok, kebaikannya dibalas pakai apa juga udah sulit ya. Tapi ada satu kuburan yang nyantai, bagus, diem. Ternyata apa? Dia gak pernah nutur ngikut kayak tetangganya, karena dia tiap saat selalu dikirimin apa? Mati fisiknya, tapi aliran pahalanya masih apa? Itu kalau bahasa PNS namanya apa? Pensiun indah. Dalam hidup kita adalah ketika kita mati, tapi pahala itu masih ngalir. Gimana caranya? Sedekah ya, jariahnya orang sini kan banyak ya. Kemudian awal ilmin yantafa'u bi, ngaji di guru kita, ada ilmu sedikit diamali, kan ngalir Pak. Bukan hanya Bapak, tapi guru yang bagi ilmunya kebagian. Bapak ngamalin, terus Bapak bagi sama orang, terus orang yang Bapak ajarin ngamalin, Bapak dapat, gurunya dapat, dia dapat. Nanti orang yang tadi ngamalin lagi, diajarin lagi orang lain dapat, dia dapat, dia dapat, dia dapat. Kita yang pengajar pertama kali apa? Ya. Lalu yang ketiga, waladin sholihin ya Allah. Anak-anak kita yang mendoakan kita Pak, itu tumpuan kita nanti. Makanya saya mah yakin banget ini begitu. Ini orang-orang tua kita ini, jamaah kita, apalagi bapak-bapak, jujur Pak, kita kadang-kadang begitu hampir tidak pernah doain diri kita. Hampir kita lupa doain diri kita sendiri. Karena lebih banyak doain siapa? Anak. Pak Agus dalam munazatnya, Pak Mufid dalam riyadhahnya, bukan dirinya yang didoain, anak-anaknya Pak. Hebatnya orang tua. Ya, saya pernah dengar rekamannya Allah yarham Kiai Haji Abdullah Syafi'i, itu kan Singapura di Jakarta ya Pak. Sahabat baik Kiai Nur Ali. Ya, Al-Muassis pendiri pesantren Asabiyah, kata beliau apa? Saya dengar guru saya kata Kiai Abdullah Syafi'i, al-mar'u madama hayyan yustahanu bih. Orang tua itu lagi hidup, ya Allah, anak kagak ada yang open. Lagi hidup orang tua gak pernah dimuliain. Sama orang tua berantem dulu, berselisih paham dulu. Bahkan apa? Saking sibuknya ngurusin harta sampai gak pernah tahu kabarnya orang. Bahkan sampai sakit di WA sama adiknya suruh pulang, kagak ingat sama jasanya kebaikan apa. Kayak apa?
wa yu'azzimu ar-razqu hina yuttaqun. Kata guru beliau, ketika anak saat orang tua hidup tidak ada yang open, maka datanglah musibah besar. Sesudahnya apa? Ketika mati orang tua baru diapain? Baru pada nangis di kuburan. Kata orang tuanya telat, terlambat, tangisanmu gak membuat aku bahagia di alam barzah. Kalau lu mau sayang dulu tuh, gua lagi hidup. Ya Pak ya? Oh, orang Betawi Pak Seno. Orang Betawi itu kalau hidup nanam pohonan bukan buat dia Pak. Nanam jambu, nanam mangga buat anak cucunya yang apa itu? Nikmatin. Giliran ngomongnya mati, makan jambu, bari ngopi, bari zohor. Di bawah pohon mangga, ngopi kok. Engkongnya udah mati baru ditawarin apa? Engkongnya jawab, begares lu dewek. Ya. Makanya nih bapak yang masih pada punya orang tua, walaupun gak ketemu kabar makan dulu ditanya Pak. Ya, saya aja begitu kadang. Ya mohon maaf begitu. Kalau nggak sore pagi pasti saya mau berangkat atau sesudah pulang aja saya pastiin mampir dulu rumah ibu. Cuma sekedar tahu kabarnya doang Pak. Takutnya sakit gitu kan. Apa yang terjadi bagus? Ya Allah repot. Adik saya yang bontot. Ustaz Amin tuh ada istrinya gitu. Itu kakak lo pulang aja siapin makannya. Jadi kita yang sudah punya keluarga, orang tua masih mikirin Pak. Bayangin. Ya. Anak mah belum tentu begitu, bener gak Pak? Akan bakso di bakso kumis kagak ingat. Bener gak Pak? Iya. Giliran susah doang, orang tua datang pagi-pagi gue ngapain jadi doain Pak? Ya. Ada saat mereka hidup kebaikannya masih kita lihat. Itu keramat yang paling mulia di orang tua Pak. Makanya saya kemana-mana nggak izin Pak. Hatta walaupun ziarah tetap saya minta doa Bu. Makanya ini hari ini mau ke Cirebon biar lancar. Apa kata dia? Lu punya duit? Masya Allah Pak. Masih begitu Pak. Lu punya duit, punya ongkos? Ada Bu. Apa tuh? Jok ke dalam, di ke dalam. Iya. Gua nggak bagi lu, tapi gua bagi cucu gua. Tapi samanya bagi saya Pak. Bener nggak Pak? Iya, kan cucu ya anak saya juga ya cucunya. Anak belum tentu begitu. Aduh, ntar nih kayaknya malam minggu nih nenek ingin udah dia cium-ciuman nih, ntar ada dia dipinta lagi. Ya loh, wah ini kacau kan ini bangun. Ya, iya. Orang tua mah mohon maaf begitu. Makanan yang udah dikunyah pun ketika anak belum makan diapain lagi? Tidak ada orang tua yang paling sibuk, tidak ada orang tua yang paling sedih kalau melihat anaknya sakit. Apa kata dia? Gua kalau bisa penyakit, gua pindahin. Benar nggak Pak? Iya. Bahkan mohon maaf Pak, saat anak sakit tuh kalau rasa sakit bisa dipindahin, gua aja deh yang sakit, lu jangan. Masya Allah orang tua mulianya Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak yang masih ada orang tuanya masih dapat Syekh Hasan Basri Pak Gito, waktu ibunya meninggal dia nangis. Dia gopang sendiri, dia peluk jenazah ibunya. Syekh Al-Imam Abu Sajidi ngeliatin. Kata dia, "Hei Hasan Basri, kenapa kau nangis? Masa kamu ulama besar nangis?" Dijawab kata dia, "Wahai Tuan Guru, saya nangis bukan karena saya ditinggal ibu, tapi yang saya bikin nangis sumber kebaikan saya hari ini gak ada lagi. Biasanya beliau yang doain saya, beliau yang selalu ingetin saya, beliau yang nyayangin. Besok pagi sudah ada lagi yang tukang doain saya." Makanya kata ulama, ya nggak, kalau sudah tiada baru apa itu? Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ya, kalau hidup berantem mulu, biar mati ditanyain ya Pak. Jadi kita inginkan tadi itu, ya, jangan sampai kita mati kebaikan kita. Maka selama hayat masih dikandung badan,
suara speaker masih kita dengar, yuk kita ngaji. Insyaallah Pak ada berkahnya. Ya, ngajinya yang begini-begini aja, yang ringan-ringan aja lah. Ya, jiping, jider, jitu. Ngajinya beri kuping, beri jider, enggak lama. Kak, insyaallah bulan depan mudah-mudahan nanti ada kopi yang ngajinya. Jadi biar matanya apa Pak? Nah, setuju gak Pak kira-kira? Aku mungkin dipegang saja. Iya. Nah kita sih sebetulnya Pak yang mahal ini apa Pak? Yang mahal silaturahminya Pak. Ntar Bapak ngerasain kan. Semakin tua orang, semakin jarang ketemu dengan orang-orang ini Pak. Apalagi kalau disakit, bener nggak Pak? Ya. Aduh, baru berasa. Ya Allah, saya pengen ke masjid. Ya Allah, kemarin lagi sehat mana? Ya nggak? Kalau udah sakit pakai roda maksimal nggak ibadah? Kalau begini kan enak. Masih jalan, kan olahraga, masih ketemu, bertegur sapa. Ya Allah, berbeda bendera, tapi kalau udah di masjid satu hati. Jangan Honda doang, one heart. Kan Honda begitu ya, satu hati. Gitu juga sama. Satu hati, satu Allah, satu Nabi-Nya. Ya, makanya doanya jangan lupa tuh kalau mau ngopi, baca doa ngopi. Bapak kalau ngopi ada doanya nggak? Allahumma uyub Allahumma ja'alha nuran fi basari. Ya Allah, jadikan kopi ini sebagai cahaya di mata saya. Kan kalau kita ngaji kan beri uyub kopi kan kelihatan tiang Pak. Biar saya gede kalau belum ngopi Pak. Tapi jangan kopi setan Pak, ya kopi sasetan, ya. Jangan salah nyebut tuh. Ya, jadi itu barangkali yang ingin saya sampaikan bahwa orang yang bahagia Pak Gito adalah orang yang mati fisiknya tapi tidak pernah mati akhiratnya. Baik. Allah dan dirinya Allah. Alhamdulillah. Iya, karena hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina nasira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi